Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 274, 28 Jumadil Ula 1444 Hijriah, 23 Desember 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Jadilah Muslim Taat, bukan radikal atau moderat. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah konferensi Islam tingkat ASEAN. Konferensi kali kedua ini digelar di Denpasar, Bali, 21-23 Desember 2022. Konferensi ini diikuti sekitar 140 peserta dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, serta Arab Saudi. Konferensi menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan ulama, akademisi, serta pimpinan organisasi masyarakat Islam dari berbagai negara. Konferensi ini akan membahas implementasi moderasi beragama dalam masyarakat Muslim serta upaya pencegahan ekstremisme dan intoleransi. Kita akan sharing best practice di setiap negara, ujar Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin. Pendengar rahimakumullah, perang istilah. Selain menggelar konferensi Islam, Puslitbang Bima Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia juga menggelar peluncuran dan diseminasi buku moderasi beragama bahasa asing di pelataran Candi Sewu, Prambanan, Jawa Tengah, Minggu 18 Desember 2022. Tujuannya sama, mencegah paham radikalisme dan menciptakan kerukunan. Istilah moderasi beragama memang menjadi isu utama yang digulirkan pemerintah khususnya melalui Kementerian Agama. Ini sebagai perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai paham ekstremisme, radikalisme, dan intoleran. Apalagi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, topik moderasi beragama semakin kencang, seperti tahun-tahun sebelumnya. Agenda ini akan dilanjutkan dengan perayaan Natal bersama oleh warga, ormas Islam, dan tokoh-tokoh Islam. Umat sepatutnya mengkritisi berbagai istilah yang sering dikampanyekan: moderasi beragama, radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi. Pasalnya, sebenarnya semua istilah tersebut tidak pernah ada dalam khazanah pemikiran Islam. Kalaupun ada, istilah-istilah itu hanya merupakan hasil dari pemelintiran dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah oleh para penggunanya. Inilah yang dinamakan perang istilah Harbul Mustolahat. Perang ini dilancarkan oleh Barat dan para komporadornya terhadap kaum Muslim. Mereka membuat beragam istilah, lalu mengkampanyekan istilah-istilah itu dengan masif melalui media massa, buku-buku pelajaran, kurikulum pendidikan, bahkan konstitusi. Sekurang-kurangnya ada 3 cara yang dilakukan oleh Barat dalam melancarkan perang istilah ini. Pertama, mengkriminalisasi sejumlah ajaran Islam dan istilahnya seperti jihad, khilafah, kisos, poligami, jilbab, cadar, dan sebagainya. Dengan begitu, umat menjadi takut terhadap istilah dan ajaran yang berasal dari agamanya sendiri. Kedua, mengacaukan istilah-istilah dalam ajaran Islam, lalu mereka campur dengan pemikiran Barat agar umat kebingungan. Misalnya, Barat merancukan istilah demokrasi dengan musyawarah, istilah khilafah dengan sebutan kerajaan atau kediktatoran, dan lain-lain. Bahkan ada yang menyamakan Islam dengan paham sosialisme dan marhainisme. Ketiga, membuat istilah-istilah baru agar umat berpaling dari ajaran Islam. Istilah kafir misalnya diganti dengan istilah muwatin atau warga negara. Memunculkan istilah ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Termasuk dalam hal ini adalah menciptakan istilah yang mereka puji. Sebaliknya, menciptakan istilah yang mereka jadikan sasaran kebencian. Barat menciptakan istilah yang mereka puji, yakni moderasi beragama atau Islam moderat, Islam wasatiyah. Sebaliknya, Barat menciptakan istilah Islam radikal dan Islam ekstremis sebagai antitesisnya. Padahal, istilah wasatiyah yang dicomot dari kata wasaton sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap moderat atau moderasi agama yang dikampanyekan sekarang ini. Para ulama seperti Imam At-Tabari saat menafsirkan frasa ummatan wasaton dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dengan menukil 13 riwayat menunjukkan bahwa kata al-wasat bermakna adil atau al-adlu. Adil adalah sifat yang melekat pada kaum muslim yang taat kepada Allah SWT,
lawannya adalah fasik atau zalim, yakni mereka yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah SWT. Selain bermakna adil, menurut Mahmud Shaltut, umatan wasaton juga berarti umat pilihan. Dikutip dari Mahmud Shaltut, kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim halaman 7. Jelas istilah moderasi agama tidak berakar dari Islam atau dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah moderasi beragama datang dari Barat. Salah satunya berasal dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Rand Corporation tahun 2007 yang berjudul Building Moderate Muslim Network pada bab 5 tentang Roadmap for Moderate Network Building in the Muslim World atau peta jalan untuk membangun jaringan moderat di dunia muslim. Dalam salah satu anak judulnya dijelaskan tentang karakteristik muslim moderat, Characteristics of Moderate Muslim, yakni muslim yang menyebarkan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk di dalamnya gagasan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, pluralisme, menerima sumber-sumber hukum non-sektarian atau sekuler, serta melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Dikutip dari Angel Rabasa, Cheryl Bernard, et al. Building Moderate Muslim Network, halaman 66, Rand Corporation tahun 2007. Jelas sudah, istilah moderasi beragama atau Islam moderat adalah upaya Barat dan para kompradornya untuk membelokkan umat dari ajaran Islam yang hak menuju arah politik dan peradaban Barat. Agar mendapat dukungan dan pembenaran, mereka melabeli Muslim yang taat pada ajaran Islam secara kafah sebagai kelompok radikal, ekstremis, dan intoleran. Pendengar rahimakumullah, masalah sesungguhnya kezaliman Barat. Penjelasan makna moderasi beragama sebagai lawan radikalisme dan ekstremisme bisa menjadi tafsir yang malah menjauhkan umat dari ajaran agama. Sebabnya, pemaknaan radikalisme dan ekstremisme tidak pernah jelas. Bagaimana mungkin orang yang mengharamkan riba, LGBT, dan perzinaan disebut ekstrim? Bagaimana bisa orang yang menyatakan non-muslim sebagai kafir disebut sebagai kelompok radikal dan intoleran? Padahal Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan demikian. Bagaimana pula sikap menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain dan tidak ikut merayakannya digolongkan sebagai kelompok ekstrim dan menolak kebinekaan? Jadi bisa dipastikan bahwa seruan moderasi beragama ditujukan untuk melucuti ajaran Islam dari tubuh umat, menciptakan permusuhan kepada kaum muslim yang ingin taat beragama, lalu menyetir umat agar tunduk pada peradaban Barat seperti demokrasi, mendukung LGBT, liberalisme, kesetaraan gender, dan sebagainya. Umat Islam harus paham bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini juga dunia secara global bukanlah ekstremisme dan radikalisme agama. Persoalan utamanya justru penindasan secara politik, ekonomi, dan militer oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara lain, terutama terhadap dunia Islam. Dengan munafik, para pemimpin Barat menuding kaum Islam radikal sebagai penyebar kekerasan. Padahal, para pemimpin Barat seperti George Bush Senior dan anaknya George Bush Junior, Bill Clinton, Barack Obama, lalu Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah menyebabkan kematian jutaan orang di Irak dan Afghanistan. Menurut laporan Physicians for Social Responsibility pada tahun 2015, sepanjang 10 tahun agenda War on Terror yang dikomandoi Amerika Serikat, tidak kurang 1,3 juta bahkan nyaris 2 juta orang meninggal jadi korban operasi militer Barat. Namun, para pemimpin Barat tersebut tidak pernah dicap sebagai kaum radikal, ekstremis, apalagi teroris. Padahal tangan mereka berlumur darah, khususnya darah kaum muslim. Lalu dengan kurang ajarnya, mereka mempropagandakan moderasi beragama sambil memfitnah Islam dan kaum muslim yang taat pada agamanya sebagai musuh kemanusiaan. Herannya, para penguasa muslim dan sejumlah tokoh agamanya bak kerbau dicocok hidung. Manut saja pada agenda Barat ini. Mereka seolah mengamini bahwa agama mereka dan sikap taat beragama adalah ancaman terhadap umat manusia. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia. Pendengar rahimakumullah, wajib taat syariah. Kaum muslim wajib meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka selalu mempertahankan keimanan dan ketaatan secara penuh, tidak mengambil jalan moderat atau pertengahan dalam beragama, tidak mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Sebabnya Allah SWT telah mencela dengan keras sikap demikian. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 150-151.
Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sungguh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Merekalah kaum kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk kaum kafir itu siksaan yang menghinakan. Saatnya umat sadar, tidak lagi menyerukan moderasi beragama. Mereka justru harus berislam secara kafah dengan melaksanakan syariah Islam secara total sebagai bukti kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Mereka harus yakin bahwa agama ini akan menciptakan keadilan bagi segenap umat manusia tanpa kecuali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 274. Jadilah muslim taat, bukan radikal atau moderat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.